Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 28 dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depak. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, 'Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat.' Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, 'Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya.' Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat.
Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Paulus bersama dengan rombongan yang lain sedang menuju ke Roma, di mana dia adalah seorang tahanan yang dibawa oleh perwira menggunakan kapal yang datang dari Italia, boleh menuju Roma. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah merenungkan semalam bagaimana apa yang dialami oleh Paulus bersama dengan orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Mereka dihantam oleh gelombang yang hebat, angin timur yang boleh membuat mereka mengalami kewalahan, bahkan membuat kapal mereka hampir hancur. Sehingga Bapak Ibu, dalam hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Bapak Ibu, tema ini boleh saya ambil kembali, bagaimana Paulus boleh memberikan nasihat, bahkan memperingati perwira, bahkan seluruh awak kapal, bahkan juga yang mengendalikan kapal itu, yaitu seorang nakoda, untuk boleh tidak melanjutkan perlayaran mereka menuju pulau yang akan mereka tuju. Namun mereka tidak mendengarkan nasihat Paulus, sehingga mereka dihantam oleh angin sakar, bahkan juga oleh angin timur yang begitu hebat, yang membuat mereka hampir tenggelam, sehingga mereka harus membuang muatan mereka ke dalam laut. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana kembali Paulus boleh berdiri mengingatkan, menasihati mereka bahwa mereka akan mengalami keselamatan ketika mereka tetap berada di dalam kapal tersebut. Karena kita melihat Bapak Ibu dalam pembacaan kita hari ini, bagaimana awak-awak kapal, bahkan para prajurit sudah mulai ingin melarikan diri meninggalkan kapal tersebut. Namun Paulus memperingati mereka supaya mereka tetap berada di dalam kapal dan makan dahulu, sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan baru. Siapakah Paulus? Dalam perenungan kita hari ini kita melihat Paulus bukanlah seorang rasul yang sedang memberitakan firman Tuhan. Dia adalah seorang tahanan yang akan dibawa menuju Roma untuk diadili oleh kaisar, sehingga dia boleh dipenjara. Namun kita melihat sebagai tahanan, Paulus tidak tinggal diam, namun dia menyatakan kehendak Allah yang sedang terjadi di tengah-tengah pelayaran mereka menuju Roma. Kita melihat bagaimana Paulus menasihati, berkata supaya mereka tetap berada di dalam kapal. Kita melihat yang ke-21 bahwa berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ketika para perwira bahkan nakoda kapal itu tidak mendengarkan nasihat Paulus, mereka mengalami kerugian, bahkan mengalami kesukaran. Namun nasihat yang telah disampaikan oleh Paulus, sekalipun itu tidak didengarkan oleh perwira itu, bahkan nakoda kapal tersebut, itu tidak membuat semangat daripada Paulus patah. Ketika dia mengalami pertemuan dengan malaikat, kita melihat di ayatnya yang ke-23 dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24 dikatakan, dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Paulus adalah seorang tahanan, bukan seorang pemimpin di tengah-tengah kapal itu. Paulus adalah seorang yang tidak dihargai ketika dia memberikan nasihat. Namun itu tidak membuat semangatnya surut. Dia tidak menjadi mundur atau mudah menyerah ketika orang-orang tidak mendengarkan perkataannya. Sebagai seorang rasul yang telah Tuhan tetapkan untuk boleh memberitakan firman, dia tetap dalam kesetiaannya. Kita melihat dia terus menyuarakan kebenaran itu, menyuarakan apa yang telah dia dengarkan, menyuarakan tentang apa yang telah malaikat itu sampaikan kepadanya. Dia tidak menanamnya dalam hatinya sendiri, namun dia menyampaikan itu sehingga seisi kapal itu boleh mengalami keselamatan. Dan memang kita tidak membaca dalam perenungan ini bahwa seisi kapal itu ketika mengalami keselamatan mereka percaya. Namun ini adalah suatu kuasa Allah, suatu rencana Allah melalui kehidupan Paulus dalam perjalanannya sebagai seorang tahanan menuju Roma, di mana mereka mengalami kesukaran, mengalami kesulitan dalam perjalanan mereka berlayar menuju Roma. Allah bekerja, berkarya sebagai seorang tahanan yang tidak memiliki kuasa untuk berbicara. Namun Paulus berdiri dengan tegas tanpa pantang menyerah ketika sekali nasihatnya ditolak. Namun dia tetap berdiri menyampaikan apa kehendak Allah di tengah-tengah pelayaran mereka yang sedang mereka lalui. Paulus menyatakan kehendak Allah. Sehingga kita melihat Bapak Ibu, sekalipun ada banyak awak kapal ingin meninggalkan kapal itu menuju ketika mereka melihat bahwa ada sebuah pantai, Paulus berkata, jangan meninggalkan kapal ini supaya engkau selamat. Kita melihat perwira itu yang tidak percaya kepada Paulus mendengar nasihat Paulus, dan itu membuat mereka mengalami keselamatan. Kita melihat Bapak Ibu ayat yang ke-4 dikatakan, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau mungkin perwira itu tidak mendengarkan nasihat dari Paulus, maka mereka akan mengalami kesukaran, di mana ketika Paulus menasihati pertama sekali, mereka mengalami kesukaran. Namun ketika Paulus dengan semangatnya menyampaikan itu, dia mengalami kuasa itu. Perwira itu diubahkan hatinya sehingga mendengarkan nasihat Paulus, dan mereka mengalami keselamatan. Mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada banyak tantangan, rintangan, bahkan penolakan terjadi dalam diri kita. Jangan pernah menyerah. Terus kabarkan Injil Tuhan. Maka Allah yang akan berkarya menolong, membukakan setiap hati orang yang bebal untuk boleh mendengarkan suara Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan di hadapan Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, jangan mudah menyerah, namun tetap kabarkan kebenaran firman Tuhan sekalipun ada penolakan. Ingat, ada karya kuasa Kristus yang akan menolong, memampukan kita. Dia tidak akan membiarkan bahkan mempermalukan kita, namun dia akan mengangkat kita ketika kita jatuh dan membuat kita semakin boleh memuliakan nama Tuhan Allah. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita, jangan mudah menyerah. Belajar dari Paulus, terus sampaikan kebenaran itu. Sekalipun kita adalah seorang yang kecil, sekalipun kita adalah seorang yang lemah, sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Dia adalah seorang tahanan, bukan seorang pemimpin, tetapi dia berani menyuarakan kebenaran. Demikian dengan kehidupan kita. Mari suarakan kebenaran Injil dimanapun kita berada. Maka kuasa Allah akan menolong memimpin kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur Tuhan untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa terus boleh menyuarakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Jangan biarkan Tuhan situasi sulit yang boleh kami alami membuat kami menyerah, tapi biarlah itu Tuhan buat kami semakin terus berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan menyuarakan kebenaran itu dengan penuh dengan sukacita. Terpuji Engkau Tuhan. Terus Tuhan kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.